Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Melisa Mariana. Hai, saya Pinkan Elvita. Halo, saya Teguh Sandi Satrio. Hai, saya Delon Egy Chandra. Saat ini kami sedang berada di Nagari Bidar Alam yang merupakan bagian dari Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan. Daerah ini merupakan salah satu lokasi bersejarah yang menjadi saksi dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan NKRI, Serta menyimpan bukti-bukti sejarah perjuangan bangsa untuk menjaga jantung NKRI tetap berdetak hingga sekarang. Pada video ini kami akan mengunjungi beberapa situs bersejarah yang ada di daerah ini. Jadi ikuti kami. Yuk. Sekilas, daerah ini tak jauh berbeda dengan daerah-daerah Minangkabau pada umumnya, yaitu terdapat banyak sekali rumah gadang yang masih berdiri. Namun, sekitar 74 tahun yang lalu telah terjadi peristiwa maha penting bagi sejarah perjuangan bangsa Indonesia di daerah ini, yaitu sebagai pusat pemerintahan darurat Indonesia kala itu. Bidar Alam pernah menjadi pusat pemerintahan darurat Indonesia di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara. Sejumlah situs sejarah PDRI di Nagari Bidar Alam ini diantaranya adalah Rumah Jama yang dijadikan markas PDRI selama 3,5 bulan oleh Syafruddin Prawira Negara untuk menjalankan tugas kenegaraan. Ayo guys! Rombongan PDRI tinggal di rumah penduduk, salah satu rumah yang ditinggali oleh Syafruddin Prawira Negara dan tempat berlangsungnya sidang kabinet PDRI masih tegak dan berdiri sampai saat ini. Rumah tersebut adalah Rumah Jama. Rumah tersebut mempunyai memori kolektif yang kuat mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Mempunyai atap gonjong sebanyak 5 buah dan mempunyai bilik atau ruangan depan serta dilengkapi dengan dapur. Kisah ini dimulai pada tanggal 19 Desember 1948 ketika Soekarno-Hatta ditawan sebagai akibat dari agresi Belanda kedua. Kabinet Hatta mengirimkan radiogram yang memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran, yang sedang ada di Bukit Tinggi untuk membentuk pemerintahan darurat. Rumah gadang tersebut mempunyai lantai panggung setinggi sekitar 1 meter dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 7 meter. Pembentukan PDRI dengan susunan kabinetnya diumumkan 3 hari setelah rapat Bukit Tinggi, tepatnya pada tanggal 22 Desember tahun 1948, yaitu di Halaban, salah satu daerah di 50 kota. Setelah didapat kepastian bahwa pemimpin negara Republik Indonesia telah ditawan, susunan kabinet PDRI diberi nama Kabinet Perang. Tujuan utama PDRI adalah mengkoordinir pemerintahan atau perjuangan dan melanjutkan perjuangan gerilya, memupuk moral perjuangan dan semangat rakyat, sehingga kelangsungan Republik Indonesia dapat terselamatkan. Syafruddin Prawira Negara dan rombongan kabinet PDRI berangkat menuju Bidar Alam pada tanggal 24 Desember 1948. Negeri Bidar Alam kemudian menjadi basis kegiatan kabinet PDRI selama kurang lebih 3 bulan dari 14 Januari 1949 hingga 18 April 1949. Rumah gadang ini terbagi atas beberapa ruangan, yaitu ruang depan yang berukuran 3,2 meter kali 3,2 meter dengan sebuah anak tangga berada di sisi kanan atau sisi selatan ruang depan. Ruang depan mempunyai jendela kaca sejumlah 8 buah berada di sisi kanan, kiri, dan depan. Ruang utama merupakan bagian terbesar dan terluas dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 7 meter.
Situs sejarah PDRI berikutnya adalah Stasiun Radio Auri sebagai pemancar informasi kepada dunia luar dan pusat komunikasi perjuangan kala itu. Sebagai basis kabinet PDRI, maka Bidar Alam sekaligus menjadi pusat pemancaran PDRI. Stasiun Radio Bidar Alam dipimpin oleh Opsir Udara Dix Tamimi. Stasiun ini diperlengkapi oleh teknisi telegrafi dan perwira sandi. Stasiun Radio Bidar Alam melakukan siaran malam hari, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan berakhir menjelang pukul 4 pagi. Radio ini selalu berkontak dengan sender-sender Auri. Hubungan radio rutin terutama dengan Radio Auri di Sumatera dan Jawa. Konsistensi pemberitaan PDRI melalui berbagai radionya, maka Belanda mulai mendapat tekanan dari dunia internasional, sehingga memaksa Belanda melakukan perundingan. Tentara dengan bantuan rakyat terus melakukan tekanan militer. Di Jawa, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto, berhasil pula memberi impact politis dan psikologis yang luas, dengan aksi serangannya yang berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam pada tanggal 1 Maret 1949. Sejak saat itu, Belanda mulai mengadakan hubungan pendahuluan dengan Republik Indonesia. Selanjutnya ada masjid tempat Syafruddin Prawira Negara dan kabinetnya menjalankan ibadah. Sekarang bernama Masjid Nurul Falah. Mr. Syafruddin Prawira Negara yang merupakan salah satu masjid tertua di Bidar Alam. Menurut sejarahnya, Masjid Nurul Falah Mr. Syafruddin Prawira Negara menjadi bagian terpenting dalam masa pemerintahan darurat saat itu. Di masjid inilah informasi dan ceramah politik diberikan kepada masyarakat dengan beribadah bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sebelum Mr. Syafruddin Prawira Negara bersama Menteri Kabinet dan pasukan berada di Nagari Bidar Alam ini, mereka lebih dulu bergerilya di beberapa tempat karena keberadaannya diketahui oleh Belanda. Kemudian situs sejarah yang terakhir adalah Tugu PDRI dan lapangan upacara. Ayo guys. PDRI berlangsung kurang lebih 8 bulan. Periode perjalanan PDRI adalah sampai bulan Maret 1949. Setidaknya
dapat dikatakan bahwa periode Desember hingga Maret itu adalah saat keadaan paling serba darurat. Namun, untungnya PDRI berhasil memainkan peran sentral dalam mengintegrasikan berbagai kekuatan yang bercerai-berai, baik di Jawa maupun Sumatera, sehingga diplomasi luar negeri bertambah efektif dan disintegrasi bangsa berhasil dihindarkan. Semua kejadian sejarah tersebut terabadikan dalam ingatan melalui tugu PDRI nan amat sederhana ini. Demikianlah beberapa situs sejarah mengenai PDRI yang dapat kami kunjungi. Terima kasih telah mengikuti kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.